Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Saya sangat bersuka cita sekali untuk melanjutkan apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu kepada saudara. Hari ini saya ingin memberikan janji saya, memenuhi janji saya kepada saudara. Saudara akan mengalami 3 pewahyuan yang akan membawa saudara kepada suatu posisi titik kemenangan demi kemenangan. Mari saya ajak kita untuk berdoa lebih dahulu tentu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah yang kau berikan kepada kami, kesempatan yang kau berikan kepada kami. Pada zaman ini, pada masa sekarang ini Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih kami sekarang berada di dalam hadirat-Mu. Kami bukan hanya mengalami Engkau, mengenali Engkau, memahami Engkau, tapi kami juga diberikan firman yang bisa menjadi kebenaran, dituntun menjadi kebenaran, sehingga firman itu menjadi realita dalam hidup kami. Kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Buatlah, anugerahkanlah kepada hidup kami pewahyuan, sehingga semua rahasia yang sudah berabad-abad lamanya itu akan tersingkap, membuat kami jalan menuju takdir, menuju ketetapan Engkau, menuju kepada rencana-Mu. Itu bisa kami capai pada masa hidup kami. Kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Terima kasih. Amin. Saya ingin melanjutkan kepada saudara minggu yang lalu lagi tentang sebenarnya judul daripada semua sesi-sesi ini adalah kuasa pada mulut saudara. Kuasa pada mulut saudara. Kuasa itu menunjukkan kemenangan Allah atas hidup saudara. Salah satu faktor kemenangan yang telah ditentukan itu adalah bagaimana sebenarnya aliran kuasa dan otoritas Allah itu bisa dimanifestasikan di medan pertempuran, yaitu lidah atau mulut saudara. Iblis tahu, saya ulangi, iblis tahu bahwa firman Tuhan telah dengan tegas memberikan ketetapan bahwa medan pertempuran ini sangat menentukan seluruh kemenangan bagi rencana dan tujuan Allah bisa terwujud atau tidak pada hidupnya manusia. Kalau kau baca dalam Yakobus pasal yang ketiga, saya ingin kita melihat surat Yakobus yang banyak orang sering mengabaikan surat Yakobus ini. Dikatakan, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Wah, kita harus tahu bagaimana mengendalikan, kata Rasul Yakobus, kita harus tahu bagaimana mengendalikan seluruh tubuh ini. Bagaimana Allah, kuasa dan otoritas Allah mengendalikan seluruh tubuh ini. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri, lidah itu sendiri, dinyalakan oleh api neraka.
Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia, kemampuan manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Wih, dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Saya ingin sebelum saya menyampaikan pewahyuan ini, saudara bisa menarik kesimpulannya. Kemenangan atas seluruh kehidupan saudara, atas pengendalian seluruh kehidupan saudara, itu terletak pada lidah. Saya ingin kau mengutip ayat yang kedua. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataan, ia adalah orang sempurna. Yesus tidak pernah bersalah dalam perkataan, maka dia sempurna. Allah komplit bisa memanifestasikan dirinya dalam dirinya. Hari ini saya akan berikan pewahyuan kepada saudara. 3 pewahyuan sekaligus. Supaya saudara mengerti betapa dahsyatnya saudara mengenali medan pertempuran strategis, yaitu lidah atau mulut ini. Di ayat 5 ini dikatakan demikian. Ayat 6. Dikatakan bahwa ia dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang dia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Iblis punya kepentingan terhadap lidah. Sebelum saya berikan kepada saudara 3 pewahyuan ini, akan membawa saudara dan menuntun saudara kepada kemenangan demi kemenangan, menjadikan saudara manusia yang sempurna, sama seperti Yesus. Rupanya terletak pada lidah saudara. Saya mau sampaikan ini dulu, sebelum saya singkapkan pewahyuan itu. Ruang gerak iblis untuk bergerak, bertindak, melakukan peperangan, tetap dibatasi oleh ketentuan firman. Firman. Mari. Iblis tidak bisa melampaui apapun juga dalam hidup saudara. Dia hanya bisa bergerak melalui firman. Kalau saudara, firman itu menjadi pewahyuan buat hidup saudara, maka tersingkaplah semua upaya iblis. Bahkan saudara bisa menggagalkan dan membatalkan semua kemenangan iblis selama ini dalam hidup saudara. Ini pewahyuan pertama saya mau berikan pada saudara. Di mana firman Tuhan memberikan ruang gerak yang terbatas kepada iblis. Iblis hanya bisa bergerak seperti sesuai dengan firman Tuhan. Dia tidak bisa melampaui. Saya ajak kita melihat Matius 12. Matius pasal yang ke-12.
ayat 37. Matius 12 ayat 37. Karena menurut ucapanmu, wow, berarti mulut kita, lidah kita, engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Atau engkau dianggap bersalah, berdosa. Amsal 13 ayat yang ketiga. Amsal yang ke-13 ayat yang ketiga. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya atau hidupnya, dalam King James Version. Siapa yang lebar bibir, atau dia membukanya lebar-lebar, memberi peluang apa saja, akan ditimpa kebinasaan. Atau dalam King James Version dikatakan adalah kehancuran. Iblis ingin menghancurkan hidup saudara. Iblis ingin mengacaukan hidup saudara. Ini pewahyuan buat hidup saudara. Dari Matius 12 ayat 37. Iblis tahu. Dia ingin supaya saudara bersalah dalam mulut saudara. Hari ini, terimalah pewahyuan ini. Pewahyuan yang Tuhan berikan pada gerejanya melalui firman-Nya menegaskan bahwa medan pertempuran strategis tersebut pada tubuh manusia, yaitu pada lidahmu, pada apa yang keluar dari mulutmu. Alkitab mengatakan, kau akan dibenarkan. Iblis juga tahu dari apa yang keluar daripada mulut. Bukan hanya persoalan kau berbohong atau berdusta, bukan. Dikatakan di sini, di ayat 36 dari Matius pasal 12. Tetapi aku berkata kepada setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya. Dia harus memberikan accountability. Harus dapat dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Iblis tahu pada hari pengadilan. Allah tahu ada Allah yang adil. Meskipun saudara sudah dibenarkan, dia tahu. Dia memegang firman Tuhan. Dan ini diucapkan oleh Yesus. Makanya hati-hati dengan mulut saudara. Iblis tahu itu adalah organ yang akan mempengaruhi seluruh tubuh saudara. Menurut Yakobus 3, ayat 1 sampai ayat yang ke-12 tadi. Jadi saudara tidak bisa bermain-main dengan sembarangan. Itu sebabnya kita membutuhkan suatu pewahyuan. Kita membutuhkan suatu pengalaman. Seperti apa yang ditulis di dalam Alkitab. Allah menaruh perkataannya, firman-Nya pada mulut kita. Kita harus bisa mengalami pewahyuan itu. Pengalaman itu. Jadi dengarkan saya. Pewahyuan hari ini menyingkapkan pada saudara. Lidah manusia bisa membuat kondisi dan status manusia itu dibenarkan oleh Allah atau dihukum oleh Allah. Ini sesuatu yang harus saudara pahami. Ini suatu pewahyuan. Rahasia ini disembunyikan. Itu sebabnya hati-hati sembarangan. Hati-hati mendakwa orang. Saudara tahu, iblis mendakwa kita siang dan malam di hadapan Allah. Itu bersuara. Hati-hati.
Itu pewahyuan yang pertama. Kau harus tahu sekarang, dan sekarang engkau sudah tahu. Lidah manusia bisa mengkondisikan hidup saudara. Status saudara di hadapan Allah, status saudara bagi iblis, dibenarkan atau dihukum oleh Tuhan. Itu sebabnya iblis berupaya menggagalkan hidup saudara dari titik itu. Yang kedua, pewahyuan yang kedua, dari kitab Yakobus tadi yang kita sudah baca lebih awal. Saudara tahu bahwa beberapa ayat diungkapkan dalam kitab Yakobus tersebut. Yakobus pasal yang ketiga tadi. Itu dikatakan bahwa lidah, dengarkan saya tidak tahu apakah saudara siap untuk menerima ini. Kalau saudara adalah orang-orang yang terdidik, saudara adalah orang-orang yang memiliki gelar sarjana, saudara adalah orang-orang yang berpengetahuan, saya tidak tahu apakah saudara bisa menerima pewahyuan ini yang ditulis oleh Rasul Yakobus, yang diilhami oleh Roh Kudus. Saudara bisa menerima ini atau tidak? Ini adalah pewahyuan harus engkau terima, yang membuat engkau berjalan dalam kemenangan kepada kemenangan. Pewahyuan yang kedua. Lidah adalah pengendali atau kemudi seluruh tubuh, dan bukan otak. Saya tidak tahu apakah saudara sanggup untuk menerima hal ini. Ayat 2, Yakobus 3. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat mengendalikan, juga dapat mengenai seluruh tubuh. Perkataanmu mengendalikan seluruh tubuh. Ayat 5. Demikian juga lidah, katanya. Walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Dari percikan, kindles. Dalam New King James Version dikatakan fire kindles itu percikan kecil. Ayat 6, lidah pun adalah api. Yang merupakan suatu dunia kejahatan, mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita. Sebagai suatu, dia bilang anggota tubuh, bukan rohmu, bukan pikiranmu. Dia sama seperti anggota tubuh yang lain. Otak, levermu, paru-parumu, jantungmu. Ternyata semua yang kau katakan itu adalah organ vital. Ternyata menurut Alkitab, menurut pewahyuan hari ini, itu bukan organ vital. Pewahyuan hari ini mengatakan bahwa lidah adalah organ vital satu-satunya untuk kehidupanmu. Dikatakan dia dapat, suatu yang dapat menodai seluruh tubuh, menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Lidah pewahyuan ini penting buat saudara. Yang kedua ini penting buat saudara. Lidah adalah pengendali atau kemudi seluruh tubuh dan bukan otak.
Suatu hari saya bertanya pada orang, apa bisnisnya Ayub? Apa bisnisnya Ayub? Semua orang mengatakan, semua orang melihat dari Alkitab. Dan tentu mereka memakai otak mereka untuk melihat dari Alkitab. Wah, kayaknya berternak. Ya, mungkin itu yang terjadi pada zaman dulu. Tapi mengapa dia bisa menjadi orang kaya? Lalu kemudian hartanya habis, lalu kemudian Allah membuat dia kaya berkali-kali lipat lagi. Dia menjadi orang yang paling terkaya di negeri itu pada masa itu. Dengarkan saya. Pewahyuan yang pertama dan yang kedua ini sangat penting untuk saudara bisa menyadari apa yang terjadi pada dirinya Ayub. Lihat baik-baik. Alkitab menulis betapa itu benar-benar dikonfirmasi melalui kesaksian hidupnya Ayub. Lihat, setan menyerang habis-habisan. Tetapi setan tidak bisa memenangkan peperangan tersebut dan tidak bisa mengendalikan seluruh kehidupannya ataupun menentukan dan menghancurkan hidupnya Ayub. Seperti yang ditulis di Amsal 13 tadi. Sebab Ayub tetap bisa mempertahankan medan pertempuran agar iblis tidak bisa memenangkannya. Medan pertempuran strategis. Meski apa yang dialami Ayub, saudara juga mengalami sebagian kecil. Meski iblis menghancurkan hartanya dan keuangannya, tapi iblis belum bisa menguasai dan memenangkan medan pertempuran strategis itu. Iblis membunuh semua anak-anaknya, tapi iblis belum bisa menguasai dan memenangkan medan pertempuran strategis. Iblis memberikan sakit penyakit yang dahsyat pada dirinya, tapi iblis belum bisa menguasai dan memenangkan medan pertempuran strategis. Iblis membuat teman sekutu dan istri ikat janji membenci dirinya, gak ketulungan membenci dirinya, tetapi iblis belum bisa menguasai dan memenangkan medan pertempuran strategis. Bahkan iblis memberikan bonus lagi, membuat hubungan dengan ketiga teman dekatnya menjadi renggang, dikucilkan, dijauhi, hubungan terputus. Saudara bisa baca itu di Ayub 1, Ayub 2, bahkan sampai Ayub 3 dia mulai bersuara. Tetapi iblis belum bisa juga menguasai dan memenangkan medan pertempuran strategis itu. Ayub tahu. Ayub percaya. Ayub berjalan bukan menurut ilmu pengetahuan. Bahwa pengendali seluruh tubuh itu bukannya otak, tapi lidah atau mulut. Ayub tetap menguasai medan pertempuran, sehingga iblis tidak bisa memenangkan peperangan tersebut. Kenapa? Karena di Ayub 2 ayat 9 dan 10 jelas ditulis, Ayub tidak bersalah atau berdosa pada mulutnya. Supaya pewahyuan kedua ini berakar dalam hidup saudara, sehingga melenyapkan semua misteri yang selama ini, rahasia yang selama ini tersembunyi dalam hidup saudara. Dengarkan baik-baik. Manusia sudah kepalang sangat mempercayai bahwa otak saudara yang mengendalikan seluruh tubuh manusia, dunia kedokteran, dunia ilmu pengetahuan, teknologi manusia, semuanya mengatakan demikian. Sebab otak adalah tempat untuk mewujudkan, memproses, dan mengekspresikan sebenarnya adalah pikiran manusia. Dia juga untuk menggerakkan syaraf-syaraf yang ada di situ. Tapi hari ini,
pewahyuan mendatangi hidup saudara. Firman Tuhan katakan bahwa yang mengendalikan seluruh tubuh itu bukan otak. Bukan otak yang menjadi kendali. Bukan otak yang menjadi perebutan antara Allah dan iblis. Tetapi lidah, mulut manusia. Saudara diperhadapkan pada satu posisi sekarang. Adakah pernyataan pewahyuan kedua ini bisa saudara terima dengan mempercayai apa yang ditulis oleh Rasul Yakobus ini adalah benar? Kalau engkau mempercayai apa yang ditulis Rasul Yakobus ini benar, bahwa yang mengendalikan ya dan amin, yang mengendalikan seluruh tubuh, lidah, mulutku, maka engkau akan mengalami cara kerja Allah yang berbeda. Sebab setelah pewahyuan, engkau akan bisa meraih hikmat Allah. Engkau akan bisa mengetahui cara kerjanya Allah yang berbeda. Mulai dari dalam roh. Supaya rencana dan tujuan Allah yang sudah ada di dalam roh itu terwujud kepada tubuh tindakanmu. Hari ini Allah memberikan pewahyuan pada saudara yang melampaui semua ilmu pengetahuan, semua fakta-fakta teknologi di dunia ini yang saudara katakan telah maju ini, agar saudara terbebas dari tipuan yang selama ini engkau yakini. Mungkin kau berkata, engkau mengutip di Efesus 6 ayat 11 tadi. Efesus 6 ayat 11 yang pernah saya sampaikan kepada saudara. Bahwa perjuangan kita, Efesus 6. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis menipu engkau dengan menyodorkan ilmu pengetahuan, dengan menyodorkan ilmu kedokteran, dengan menyodorkan ilmu medis, dengan menyodorkan semua kemajuan-kemajuan penemuan bahwa otaklah pengendali seluruh tubuh. Tapi hari ini pewahyuan ini akan memerdekakan hidup saudara. Saya pernah sampaikan 2 minggu yang lalu kepada saudara bahwa wahyuan ini itu akan memerdekakan kehidupan saudara. Hari ini Allah memberikan pewahyuan yang melampaui semua ilmu pengetahuan. Fakta-fakta teknologi, bukan otak pengendali seluruh tubuh saudara, seluruh kehidupan saudara, tapi lidah. Saya berdoa supaya engkau mempercayai itu. Kau bisa menerima firman Tuhan, apa yang ditulis oleh Rasul Yakobus. Otak adalah organ pertama untuk mengekspresikan apa yang kau pikirkan dan apa yang kau rasa. Di dalam otaklah, di situ dia memberikan perintah kepada tanganmu, karena otakmu ingin mengasihi orang, menyayangkan, memberikan kasih sayang kepada anakmu, sehingga tanganmu ikut membelai atas perintah otak. Tapi tetap firman Tuhan mengatakan, dan kau harus melampaui, harus mengalami terobosan, melampaui ilmu pengetahuan. Karena pewahyuan yang Tuhan berikan ini, justru lidah ataupun mulut saudara
itu adalah organ yang mengendalikan seluruh tubuh. Firman dalam 1 Korintus 6 ayat 13, saudara bisa lihat. Dia bilang tubuh saudara itu adalah bait Allah dan bait Roh Kudus. Ini menunjukkan bahwa seluruh tubuh manusia seharusnya, maksud saya yang sudah lahir, seharusnya menjadi bait Allah dan bait Roh Kudus. Tapi jika tubuh saudara itu dikendalikan oleh iblis melalui api neraka, maka rencana Allah tidak bisa sempurna dalam hidup saudara. Saya mau beritahu pada saudaraku. Di Yakobus 3 ayat yang kedua dikatakan, kalau ada orang yang benar dalam perkataannya, dia menjadi manusia yang sempurna. Makanya iblis berupaya menggagalkan. Menjadikan tubuh saudara menjadi bait Allah, menjadi bait Roh Kudus. Dia berupaya supaya saudara gagal di situ. Jadi apapun, saya ulangi, ini kita bicara otak dulu. Apapun keputusan dari kehendak yang ada pada jiwa saudara, namun meskipun lidah atau mulut saudara yang merupakan organ terkecil dari tubuh belum memberikan pernyataan konfirmasi, saya yakin perasaan saudara belum klop. Jadi tubuh membutuhkan konfirmasi melalui lidah saudara untuk setuju melaksanakan, mewujudkan kehendak yang baru, yaitu kehendak Allah yang datang dari dalam roh saudara. Mulai mempengaruhi jiwa saudara. Tapi lidah membutuhkan tindakan, pengakuan. Jika lidahmu setuju mengkonfirmasikan, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tubuhmu kau persembahkan menjadi bait sucinya dia. Jadi di dalam 1 Korintus 6 ayat 13. 1 Korintus 6 ayat 13. Jelas, kita kutip ayat B-nya saja. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan. Dan Tuhan untuk tubuh. Maka saudara harus mempersembahkan tubuh saudara. Dengarkan saya. Harus mempersembahkan tubuh saudara sebagai persembahan kepada Allah. Melalui apa? Pengakuan lidah. Roma 12 ayat 1, kau harus melakukan persembahan kepada Allah. Itu sebabnya lidah ini itu menentukan nasib langkah hidup saudara. Dan karena dia mengendalikan tubuhmu. Tubuh itu adalah ekspresi daripada bait sucinya Allah. Kehadirannya Allah. Hadiratnya Allah. Kuasa Allah. Otoritas Allah ada pada hidup saudara. Ketika saya mendapatkan firman Tuhan seperti ini, seluruh pernyataan, pertanyaan dalam hidup saya selama ini, bagaimana Tuhan nasibnya orang-orang yang terlahir seperti Down syndrome. Bahkan saya menemukan di rumah teman saya. Dia adalah teman saya dulu, teman berbisnis. Itu seorang anak bernama Christian. Terlahir dengan tangan yang bengkok. Dan dia hanya matanya menatap begini saja. Dia tidak bisa bercakap-cakap. Dia idiot. Dan dokter menemukan bahwa otaknya dia
itu mengalami pengkerutan dan kecil sekali. Bukan bertumbuh mengembang, tapi bertumbuh kecil. Mengkecil sekali. Sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kadangkala kita bertanya, bagaimana nasib orang seperti ini? Ketika firman Tuhan saya dapatkan, adalah lebih baik. Karena orang tersebut tidak mungkin iblis akan bisa menguasai hidupnya. Kenapa? Iblis tidak akan pakai otak. Iblis mau pakai lidah. Pewahyuan yang ketiga. Saya ingin saudara membuka kitab Roma pasal yang ke-10. Ayat 10 saja. Karena dengan hati orang percaya, hati, roh, dan jiwa. Dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku. Dan diselamatkan. Kata diselamatkan, ini berarti kata kemenangan. Seluruh dirinya mengalami kemenangan. Pewahyuan hari ini yang ketiga buat hidup saudara. Mulut saudara mengakui apa yang saudara percaya, apa yang saudara dapatkan, apa yang muncul dari dalam hati. Saudara teruskan kepada mulut. Kemenangan saudara raih. Seluruh hidup saudara. Tiga pewahyuan ini sangat penting buat saudara. Allah bekerja dari dalam hidup saudara. Tapi dia tetap berupaya membantu saudara untuk merebut medan pertempuran strategis, yaitu lidah saudara. Supaya dari mulutmu keluar pengakuan yang benar yang muncul dari dalam hati, dimulai dari dalam roh, terus meluas, berkembang sampai kepada pikiran, perasaan, dan kehendakmu. Lihat, dia tidak melampaui atau melewati otakmu, matamu, telingamu. Dia dari dalam. Kalau engkau mendengar dari luar, itu engkau butuh telinga. Tapi dia dari dalam. Karena engkau telah diberikan telinga rohani. Jadi dengan mulut mengaku, kau akan diselamatkan. Kau akan mengalami kemenangan. Kemenangan macam apa saja. Mari kita lihat Matius 16. Matius 16 ayat 19 mengatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Dan apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ini ada berbicara tentang kuasa deklarasi kepada gerejanya. Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu. Dikatakan dengan hati orang percaya dibenarkan. Karena engkau tidak percaya. Dan hati itu merembes sampai keluar. Matius 12 ayat 37. Apa yang dalam hati harus keluar kepada ucapan. Sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah, dikatakan berkata, melakukan pengakuan. Berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana,
maka gunung ini akan pindah. Dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Jadi Allah memberikan cara bagaimana engkau memiliki, bagaimana engkau dialirkan kuasa dan otoritas Allah sendiri melalui mulutmu. Ini disebut dengan kuasa deklarasi. Matius 18 ayat yang ke-18 juga mengatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia yang akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia yang akan terlepas di sorga. Kuasa deklarasi itu hanya bisa nyata apabila engkau bersama dengan Allah memenangkan medan pertempuran strategis, yaitu lidah. Dalam pewahyuan ketiga ini, saya mau beritahu pada saudara. Tadi saya berikan pada saudara pewahyuan ketiga ini, hati yang percaya dibenarkan. Tetapi dengan mulut mengaku, maka kau akan diselamatkan. Arti kata engkau menang. Iblis tidak bisa berkuasa sedikit pun juga. Saya mau beritahu pada saudara, supaya tersingkap pewahyuan ini. Peperangan rohani yang paling dahsyat sepanjang 2000 tahunan lebih ini adalah saat Yesus dicobai di padang gurun. Di mana akhirnya iblis tidak bisa memenangkan medan pertempuran tersebut. Saya mau cerita pada saudara, supaya saudara mengerti apa yang saya maksudkan. Perhatikan baik-baik. Pencobaan yang dialami Yesus di padang gurun hanyalah peperangan tanpa senjata tajam, tanpa bergulat, seperti UFC atau ring tinju, tanpa perang fisik, tetapi hanya perang mulut. Itu peperangan yang paling dahsyat selama 2000 tahun. Saudara mengira perang dunia pertama peperangan paling dahsyat, perang dunia kedua peperangan pada itu. Bukan. Peperangan paling dahsyat antara manusia dengan iblis itu tercatat adalah Yesus dicobai di padang gurun. Itu adanya perang mulut. Sebab Yesus hanya mengucapkan terus-menerus kata-kata kalimat ini ada tertulis. Artinya tidak bisa diubah. Itu sudah lengket pada hidup, pada lidahku. Mengapa? Yohanes menggambarkan. Saya ulangi, Yohanes menggambarkan apa yang keluar dari mulut Kristus. Itu seperti sebilah pedang bermata dua, sangat tajam. Jadi itu perang paling dahsyat. Wahyu 1 ayat 16. Ini adalah wahyunya Kristus Yesus. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Dan dari mulutnya, dari mulut Kristus, keluar sebilah pedang tajam bermata dua. Dan matanya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Wahyu 2 ayat 16. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Mulut Kristus itu sebilah pedang bermata dua. Ketika dia menghadapi iblis di padang gurun. Ingat, Yesus berada di medan pertempuran strategis. Iblis juga datang ke medan pertempuran strategis yang sama. Jadi perang mulut. Tapi mulut Kristus mengeluarkan sebilah pedang bermata dua. Di Wahyu 2 ayat yang ke-16. Dia memerangi semua para penyesat. Mulutmu bisa memerangi semua para penyesat. Roh-roh penyesat. Wahyu 19. Saya katakan di Wahyu 19
Ayat yang ke-15. Dan dari mulutnya, yaitu firman Allah, yaitu Kristus. Dari ayat 11 kalau saudara baca. Dan dari mulutnya, ayat 5, keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Bagaimana lidah saudara bukan hanya mengendalikan tubuh saudara, langkah hidup saudara, bahkan mempermuliakan hidup saudara, tapi dia juga bisa memukul bangsa-bangsa. Dikatakan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang memukul segala bangsa, dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Mulut memerangi, memukul habis bangsa-bangsa. Ayat 21-nya. Dan semua orang lain yang dibunuh dengan pedang, yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Siapa orang lain ini? Tanpa pilih-pilih. Perkataan Kristus itu, mulut Kristus itu, seperti sebilah pedang. Ini pewahyuan yang ketiga ini sangat penting buat saudara. Wah, kita kembali lagi. Di Roma 10 ayat 10. Dengan hati percaya dibenarkan. Mulut mengaku diselamatkan. Jadi mulut mengaku itu karena dari hati yang benar, dari hati yang telah percaya, hati yang telah dimenangkan oleh Roh Allah. Sekarang Allah, Roh Allah bersama dengan firman-Nya ingin mematok bendera kemenangan di tanah atau di medan perebutan strategis dengan musuh, yaitu pada lidah saudara. Mulut mengaku. Mari kita lihat di Amplified Classic Bible. Roma 10 ayat 10. For with the heart a person believes, adheres to, trusts in, and relies on Christ, and so is justified, declared righteous, acceptable to God, and with the mouth he confesses, declares openly, and speaks out freely his faith, and confirms, mengkonfirmasikan his salvation. Oke lah, terjemahan bebasnya saudara bisa lihat dalam tayangan ini. Karena dengan hati orang percaya, seorang percaya, mematuhi, percaya, bersandar pada Kristus, dan dengan demikian dia dibenarkan atau dinyatakan benar, diterima Allah. Dan dengan mulut ia mengaku. Dengan mulut ia mengaku. Artinya dia menyatakan terbuka, secara terbuka, dan berbicara dengan bebas tentang imannya, dan menegaskan, atau meneguhkan, atau mengkonfirmasi keselamatan yang sudah terjadi pada dirinya atau jiwa. Oke, kita bahas saudara. Gak usah ragu saudara. Di Roma 10 ayat 10 ini bagus sekali ayatnya. Bagaimana hati bisa percaya? Saya ulangi, bagaimana hati bisa percaya sehingga dirimu dibenarkan Tuhan? Bagaimana hatimu bisa percaya sehingga kau dibenarkan oleh Tuhan? Ingat, baik, perhatikan baik-baik penjelasannya. Tuhan bekerja terus atas apa yang telah kita dengar setiap pagi sebelum hari yang baru, atau hari yang baru sebelum harinya, sampai apa yang kita dengar itu kita taati. Saudara bisa buka Yesaya 50. Yesaya 50 ayat yang keempat. Saya akan jelaskan ini. Yesaya 50
Ayat yang keempat, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Sebenarnya bukan lidah seorang murid. Dalam King James Version dikatakan lidah seorang yang gemar mendengar, memperhatikan. Supaya dengan perkataan, jadi Tuhan telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Murid itu mendengar. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang apa? Letih lesu. Setiap pagi yang mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Setiap pagi, dimulai hari yang baru, dia mempertajam pendengaranku. Mempertajam pendengaranku. Perhatikan baik-baik. Bagi kalian yang sudah lahir baru, Allah diam di mana? Dalam rohmu. Lidah di mana? Pada tubuh. Bagaimana lidah bisa memberikan semangat kepada yang letih lesu? Saya akan jelaskan. Roh Allah dan firman Allah ada pada rohmu. Hanya roh, belum pada jiwamu, belum pada hatimu. Roma 10 ayat 10 mengatakan, dengan hati orang percaya, hati. Berarti roh dan jiwa. Baru roh saudara yang percaya. Karena di sana ada firman. Sekarang kita melihat kembali lagi di Yesaya 49 ayat yang kedua. Yesaya 49 ayat yang kedua. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam, sama seperti Kristus. Dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Yesaya 50 ayat 4. Yesaya 54. Yesaya 50 ayat 4. Dan Yesaya 49 ayat 2 ini menjelaskan prosesi daripada Roma 10 ayat 10. Di Keluaran 4 ayat 11 mengatakan, Allah lah yang membuat lidah. Keluaran 4 ayat 11 ditayangkan saja. Allah lah yang membuat lidah. Lalu bagaimana supaya lidahmu itu seperti pedang bermata dua, sehingga berguna, membangkitkan orang yang mendengarkan perkataanmu, membangkitkan orang yang letih lesu, menjadi bersemangat, seperti Yesaya 50 ayat 4. Allah mulai bekerja dari dalam dirimu. Rohmu telah mendapatkan firman. Tapi bagaimana caranya bahwa firman ini itu bisa menguasai seluruh hatimu, termasuk adalah pikiran, perasaan, dan kehendak yang ada pada jiwa. Bagaimana dia itu? Maka dia mempertajam pendengaranmu tiap pagi. Yaitu dari firman yang kau dengar dari telinga, dari daun telingamu. Bukan dari dalam hati lagi. Karena dia sudah bersuara terus. Dia bekerja terus. Dia bersuara terus. Sampai akhirnya pikiranmu mendapatkan dua sumber yang sama. Dua suara yang sama. Firman dari dalam roh. Dari dalam rohmu. Dan firman dari daun telingamu. Dan otakmu memahaminya firman itu. Oh begitu, oh begitu. Akhirnya firman itu menguasai jiwa. Jadi kalau firman menguasai jiwamu, akhirnya pikiranmu percaya, perasaanmu percaya, kehendakmu juga percaya. Maka disebutlah hatimu
yaitu roh, hati nurani, dan pikiran, perasaan, dan kehendakmu juga percaya. Itu mendekatkan dengan hati percaya. Kemudian bagaimana mulut mengaku? Yesaya 49 ayat yang kedua menegaskan, ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam. Bukankah yang ada dalam pemikiranmu, ada pada jiwamu, adalah percaya atas firman itu. Maka Allah memperhitungkan sebagai kebenaran. Kebenaran itu sekarang sudah ada sampai kepada jiwa dan rohmu. Roh dan jiwamu. Tinggal tubuh. Matius 12 ayat 37 dikatakan. Matius 12 ayat 37. Tadi saya sudah sampaikan kepada saudara. Dikatakan, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Kalau pikiran saudara, kalau perasaan saudara, kalau kehendak saudara sudah tahu tentang kebenaran, tentu dia akan keluar memakai salah satu organ tubuh, yaitu lidahmu. Maka akan keluar ucapan. Melalui ucapan yang bersumber dari dalam, bukan dari luar. Kau akan dibenarkan. Kau akan diselamatkan. Kau akan mengalami kemenangan. Seluruh tubuhmu mengalami kemenangan. Berarti seluruh diri saudara mengalami yang disebut adalah amin. Maka genaplah firman Tuhan. Yesaya 50 ayat yang keempat. Allah mempertajam engkau, memberikan kepada engkau lidah seorang murid. Sekarang kau taati, sekarang kau ungkapkan, kau akan menyemangati mereka yang letih lesu. Berarti lidahmu, mulutmu, keluar dari mulutmu sebilah pedang bermata dua. Seperti siapa? Seperti Kristus. Mari kita lihat satu-satu. Matius 7. Mari kita lihat. Matius 7. Kita punya banyak ayat dan kita punya banyak waktu. Matius 7 ayat yang ke-28-29. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Itulah mulut, keluar dari mulutnya sebilah pedang bermata dua. Matius 13 ayat 54. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu. Mereka takjub mendengarkan ajarannya. Ini seperti pedang bermata dua. Jadi, terimalah anugerah ini. Allah mau mengajar hidup saudara untuk mendengar dalam ketaatan
Sehingga lidah saudara akan memanifestasikan kemenangan. Itu yang kitab Yesaya katakan. Telinga seorang murid. Mendengarkan instruksi untuk ditaati. Untuk seperti itulah yang harus diucapkan. Saya mau beritahu pada saudara. Mari kita buka firman Tuhan dari kitab Wahyu. Tentang musuh saudara. Musuh saudara, yaitu iblis. Wahyu pasal yang ke-16. Ayat yang ke-13. Dan aku melihat dari mulut naga. Mulut lagi. Makanya Yesus itu perang mulut dengan naga. Di padang gurun 2000 tahun yang lalu. Itu perang paling sengit. Dan aku melihat dari mulut naga. Dan dari mulut binatang. Ini adalah antikris. Dan dari mulut nabi palsu itu. Keluar 3 roh najis. Yang menyerupai katak. Semua sama. Roh najis berupa katak. Dari mulut naga, binatang, nabi palsu, keluar roh seperti katak. Jadi iblis juga memerangi hidup saudara, sama seperti dia memerangi Yesus. Yaitu dengan perang mulut. Dengan kekuatan suara. Suara dia makin keras. Bukan berarti dia mendengung ke telinga saudara. Tidak, dia menunjukkan fakta-fakta. Itu namanya pengerasan suara. Untuk meyakinkan saudara. Mungkin saudara pengen ya, mendapatkan apa artinya roh katak di sini. Roh katak itu sebenarnya simbol. Itu simbol saja. Saudara tahu jangkrik. Banyak orang pada malam hari senang mendengarkan suara jangkrik. Tapi suara katak rata-rata itu adalah suara sumbang. Suara yang gak enak pada malam hari. Suara jangkrik itu krik, 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 enak. Buat saudara bisa terlelap tidur. Tapi suara baritonnya, katak, itu tidak harus pada waktu malam hari. Jadi suaranya itu menggambarkan suara yang kasar, suara yang kejam, bengis, suara yang tidak memenuhi tidak sopan kayak gitu. Itu adalah simbol daripada apa? Semua keluhan, celaan, hinaan yang gak enak untuk saudara dengar. Roh seperti katak adalah juga simbol. Kalau saudara lihat kalau malam hari, lihat katak akan selalu bersuara dan bersuara. Itu adalah kesenangan untuk berbicara, tetapi hampa, gak ada isinya. Saudara bisa lihat itu. Di dalam Efesus, kitab Efesus, mari kita buka. Efesus pasal yang ke-5, ayat 4. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Nah, saudara belajar mengucap syukur walaupun disakiti, walaupun menderita, sakit penyakit. Belajar mengucapkan. Terus tekun mengucap syukur. Saya sudah sampaikan pada saudara. Meskipun saudara mati karena penyakit saudara, saudara tidak menyerahkan medan pertempuran strategi saudara kepada iblis. Ayat yang ke-6. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa.
banyak kata-kata hamba. Ini adalah roh katak, roh kodok. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jangan kata-kata hampa. Kemudian di 2 Petrus, mari kita lihat dalam 2 Petrus. 2 Petrus 2 ayat 18. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak. Nah itu, roh kodok, roh katak, dan hampa. Dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Baru lepas dari kesesatan, mereka gunakan kata-kata hampa. Roh kodok juga bukan hanya seperti itu, tapi simbol daripada kesesatan. Para filsafat. Kalau engkau buka di dalam Kolose, mari kita lihat Kolose pasal yang kedua. Kolose pasal yang kedua. Ayat yang ke-8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun, itu suaranya. Dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Kau harus waspada. Itu kesesatan. Jadi seperti katak bersuara keras pada malam hari di rawa-rawa, kalau saudara tahu di rawa, dan tempat yang berlumpur, demikian pula roh-roh najis mengajarkan kebohongan demi kebohongan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Di dalam kegelapan dan di tengah lumpur nafsu yang kotor agar bisa menyesatkan orang. Ada satu cerita yang menarik sekali. Saudara tahu Raja Ahab yang memerintah Samaria, yang memerintah Israel dengan ibu kotanya Samaria pada waktu itu. Dia berbuat jahat di hadapan Tuhan. Allah telah menetapkan bahwa dia harus mati. Lalu kemudian bagaimana dia mati? Lalu berundinglah Allah. Mari kita lihat satu raja-raja. Wow, ini luar biasa sekali saudara. Satu raja-raja pasal yang ke-22. Mulai dari ayat 19. Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tatanya, dan segenap tentara sorga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kiri. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang, supaya ia tewas di Ramot Gilead, supaya firman Tuhan tergenapi. Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Ini semua adalah para malaikat, termasuk Michael. Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Roh datang ke hadapan Tuhan. Ini salah satu roh malaikat. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta. Berarti ini adalah roh iblis. Antek-anteknya iblis. Roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya. Lalu kemudian Allah berkata, biarlah engkau membujuknya, dan kau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Ayat 23. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini. Itu yang dikatakan Mika. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Dan apa yang dilakukan oleh Ahab? Ahab rubah strategi. Dia maju berperang bersama dengan Yosafat. Lalu dia bilang begini. Yosafat, kita ganti baju. Saya nggak mau pakai baju raja.
supaya tidak menjadi target pembunuhan. Oke, lalu mereka melakukannya seperti itu. Lalu kemudian mereka maju ke medan peperangan. Bukankah persoalannya Allah adalah siapa yang bisa membujuk Ahab untuk maju berperang, bukan untuk mati, maju berperang. Karena mati, dia pasti mati karena firman Tuhan sudah dilepaskan oleh Allah. Allah sudah menentukan caranya. Dengan dia maju berperang, dia akan mati. Lalu kemudian, dia berunding dengan Yosafat. Lalu kemudian, tentara musuh, tentara Aram itu berkata, dapat perintah dari panglima mereka. Dia bilang, ingat, jangan kamu berperang melawan sembarang orang. Ayat 31. Melainkan melawan Raja Israel saja, itu target mereka. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, itu pasti Raja Israel, karena pakai bajunya, dari bajunya. Lalu majulah mereka untuk menyerang dia, tapi Yosafat berteriak. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukanlah Raja Israel, tapi Raja Yehuda. Itu bukan targetnya. Maka undurlah mereka daripada gak jadi mereka menyerang. Tapi seorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarang saja ke arah pasukan dan mengenai Raja Israel. Karena Raja Israel itu memakai baju tentaranya sendiri, bukan baju raja. Kemudian dia berkata kepada pengudinya, bertanya, putar! Karena mereka tersambung, terkena di antara baju jirahnya itu. Bawa keluar daripada sebab aku sudah luka. Dan akhirnya dia mati. Ini roh katak datang ke hadapan Tuhan. Apa artinya buat kita? Kok ada roh dusta yang datang ke hadapan Tuhan dan diberi izin oleh? Berarti Allah yang pegang peran kontrol. Dan Ahab dan semua para nabinya dia telah dihinggapi roh dusta, roh katak itu. Jadi karena katak berasal dari lumpur dan hidup dalam lumpur, sebagai simbol dari mereka yang lahir dari dalam dosa, senang hidup dalam pencemaran, terus-menerus melakukan dosa. Babi kembali kepada kubangannya, anjing kembali kepada muntahnya. Dan yang luar biasa, itu dia bisa hidup dan sanggup hidup dalam perubahan musim. Suhu dingin, suhu panas, musim dingin, hujan, embun, beku. Itu menunjukkan gambaran tentang orang-orang seperti kayak biarawan, orang-orang yang disebut rahib, yang mampu mempraktekkan penyangkalan diri dari perkara-perkara dunia. Tapi ingat, mereka hanya menggunakannya dengan kekuatan lahiriah. Itulah roh katak. Roh katak yang keluar dari orang-orang dari dalam gereja yang mengaku diri yang hamba Tuhan, mengajarkan kita untuk menjauhkan diri dari hal-hal seperti itu, membawa kita menjadi seperti biarawan-biarawan. Apalagi arti roh katak? Roh katak itu merupakan gambar. Dia irit makanan, tapi dia hidup terus di air. Ini menunjukkan bahwa ini adalah lambang pemabuk. Siapa pemabuk menurut Wahyu 17? Babel, si wanita pelacur sundal itu. Dia mabuk dengan darah orang-orang kudus. Jadi roh katak ini menggambarkan sebuah kehidupan daripada spirit Babel, roh Babel. Dan kau tahu, katak kadang-kadang dia bisa membesarkan badannya, menggembungkan pipinya. Ini lambang daripada kesombongan.
Jadi ingat, cara kerja iblis hanya sekitar situ. Jadi roh najis seperti itu berperang habis-habisan demi menguasai medan pertempuran yang belum dikenali. Dia mengempuskan supaya saudara bersalah juga dalam mulut. Dipengaruhi oleh hidupnya. Sebab apa? Yesus menegaskan. Mari kita baca. Matius pasal 15 ayat yang ke-11. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itu yang menajiskan orang. Sehingga Allah tidak berkenan. Ayat 15-nya. Ayat 20, sorry. Ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Perbuatan kita, pengakuan kita. Dan Yesus mengatakan di Yohanes 6 ayat 63, ditayangkan saja. Perkataan-perkataan yang keluar dari mulutku itu roh dan hidup. Jadi roh najis yang keluar dari mulut naga dan setan untuk melambangkan kesombongan, ketidaksetiaan, menentang Allah. Kesombongan yang menentang Allah, firman dan kasih karunia-Nya. Saudara perlu sekali hidup dalam kasih karunia-Nya. Bukan dengan kekuatan kemampuan hidup saudara. Kesombongan seperti ini pernah terjadi di Golgota. Saya katakan kesombongan seperti ini pernah terjadi di Kalvari. Seorang penjahat, bahkan dua orang penjahat, menyombongkan diri dan menentang Allah. Mengucapkan hal-hal yang tidak benar kepada Yesus. Matius 27, mari kita lihat Matius 27. Saudara bisa lihat di sini. Matius 27. Ayat 38 dan sampai 44. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri. Orang-orang yang lewat sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkan dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Demikianlah juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-ngolokkan dia, dan mereka berkata, orang lain katanya diselamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat dia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia. Jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama dengan dia, mencelanya demikian juga, memakai lidahnya untuk kemenangan buat iblis. Sama, Lukas 23 juga mengatakan demikian. Mari kita lihat Lukas 23 ayat 39. Lihat, terjadi perubahan. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkan dirimu dan kami. Ini dua-duanya nih ngomong sebenarnya. Tapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau tahu? Rupanya berubah yang satu lagi. Tadi dikatakan di Matius dua-duanya mula-mula. Tidakkah engkau takut juga? Tidak kepada Allah yang sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang layak. Seorang penyamun yang disalib. Wow! Peperangan dahsyat terjadi dari padang gurun. Pindah sekarang di Golgota. Bukan pada diri Yesus. Pada dua penyamun. Kedua penyamun ini rupanya dikuasai medan pertempuran strategisnya oleh iblis. Mereka mencela Yesus. Lalu kemudian ayat 41-nya salah satu orang berubah. Kita memang selayaknya dihukumnya, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Seolah-olah dia berkata,
tadi saya juga mencela dia karena ikut-ikutan. Lalu ia berkata, Yesus, lihat kemenangan yang dicapai oleh si penyamun yang satu ini. Yang disalibkan bersama dengan Yesus. Awalnya dia memberikan kemenangan kepada iblis. Pada medan pertempuran strategis. Di lidahnya, pada mulutnya. Tapi sekarang dia memberikan kemenangan kepada Allah untuk hidupnya. Yesus, dia berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dengan kata lain dia mengatakan, aku akui engkau adalah raja orang Yahudi dan raja segala bangsa. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga kau mengalami kemenangan. Walaupun kau mati, engkau mengalami kemenangan. Kematian bukan berarti kekalahan. Sebab apa? Sebab hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Dengan hati orang percaya dibenarkan. Dengan mulut mengaku diselamatkan. Berarti kemenangan. Berarti saudara bisa pahami sekarang. Mereka awal pertama, mereka sombong. Mereka bisa diyakinkan oleh suara katak itu. Suara najis itu. Bahwa mereka bisa hidup tanpa Tuhan. Dan itu terbangun dalam hidup mereka. Yeremia 17 ayat 5 mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang menaruh harapannya pada manusia. Yang mengandalkan kekuatan manusia. Lalu kemudian Wahyu 16 ayat 13 mengatakan, yang keluar dari mulut binatang. Itu juga adalah roh katak itu dalam wujud roh dunia. Yang dalam aktivitas politik manusia atau trik manusia. Mereka berselubung dalam yang disebut dengan demokrasi. Dan mereka sebenarnya menempatkan manusia, mendorong manusia di atas Tuhan. Ini yang disebut dengan hak ajasi manusia di atas kebenaran. Itu yang keluar dari binatang itu. Antikris. Jadi, saudara bisa lihat, semua situasi. Kalau di gereja, sudah mulai dibicarakan, sudah mulai ditempatkan lebih terhormat lagi. Hak ajasi manusia, lebih daripada haknya Tuhan. Saudara harus ingat, gereja tersebut sudah digulung roh katak. Iblis memperoleh kemenangan dalam setiap kehidupan di sana. Karena mengapa iblis menyerang manusia? Dia hanya bisa membuat, dia bergerak menurut hukum-hukum firman Tuhan. Iblis tahu. Di Matius 12 ayat 37. Dengan ucapanmu, kau akan dibenarkan. Dengan ucapanmu, kau harus memberikan pertanggungjawaban. Dia tahu firman Tuhan itu. Itulah ruang gerak iblis. Kalau begitu iblis mentargetkan hidup saudara. Supaya akhirnya Allah tidak berkenan hidup saudara. Itu targetnya iblis. Menyerang hidup saudara. Minimal pada lidah saudara. Sehingga Allah tidak berkenan pada hidup saudara. Jadi banyak sekali nabi palsu mengumandangkan roh katak ini. Nabi palsu. Saya ingin kalian membuka dulu 1 Timotius pasal 4. 1 Timotius pasal yang keempat.
Tapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang-orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan sesuatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Dan semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Saudara bisa lihat, dia lakukan pergeseran demi pergeseran, supaya apa? Perkenanan Allah itu hilang. Itu yang terjadi. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ini dipertegas lagi, ayat 1, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, akan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri, dan seterusnya. Suka berkhianat, ayat yang keempat. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, ayat yang kelima. Pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan ibadah itu sendiri. Jauhilah mereka, ayat yang keenam. Terdapat orang yang menyeludup ke rumah orang-orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah syarat dosa, yang syarat dengan dosa, dikuasai berbagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal atau mencapai kebenaran. Ya, hari-hari terakhir, roh ini akan bekerja demikian gencarnya. Naga besar, binatang, dan nabi-nabi palsu ini, bebarangan mereka mengeluarkan suara untuk membuat perubahan karakter ilahi dalam hidup saudara. Serangan terakhir adalah serangan kepada karakter. Orang yang dulunya bukan pemarah bisa menjadi pemarah. Orang yang dulunya orang yang dulunya baik hati bisa menjadi keji. Semua serangan pada karakter itu dimulai dari suara. Jadi dengarkan saya, nabi-nabi palsu apa artinya? Dia mirip sekali seperti nabi yang asli, yang sebenarnya. Tapi dia penuh dengan membawa roh kebohongan. Dia membawa roh khayalan, angan-angan. Lalu menggantikan pelacur. Dia menggantikan roh pelacur itu. Itu saudara bisa lihat di Wahyu pasal 16. Dia menggantikan roh pelacur itu dengan nabi-nabi palsu. Mereka mengajarkan kesesatan dalam kegelapan, di tempat yang kotor seperti katak. Mereka berbicara tentang kebebasan. Ketika engkau masuk dalam gereja, engkau merasa tidak mengalami kebebasan, engkau bisa keluar dari gereja tersebut. Kenapa? Karena engkau sudah dipengaruhi oleh roh itu. Tapi bukan kebebasan untuk memberitakan Injil. Mereka mengizinkan hawa nafsu. Setan yang memberikan kuasa dan tahta kepada binatang itu, yaitu sistem Babel itu, yaitu antikris itu, agar mereka terselubung. Antikris ini terselubung dalam menjalankan aktivitasnya. Kalau nabi palsu yang ditulis dalam Wahyu 16, itu berbeda dengan sang pelacur yang dikatakan adalah Babel. Babel itu adalah gereja yang murtad. Nabi palsu ini membawa terus roh antikris. Jadi saudara bisa lihat, hidup saudara dibombardir oleh setan, oleh nabi palsu, oleh Babel, dan antikris. Sama seperti cerita yang kita baca tadi dari Ahab. Dia membawa roh kebohongan. Dia membawa apa yang menyenangkan orang. Dia membawa apa yang diharapkan orang. Itu suara iblis. Dia tidak akan menyampaikan apa yang difirmankan Tuhan. Tidak akan menyampaikan. Minggu depan saya sampaikan kepada saudara bagaimana caranya dan dari contoh di Alkitab. Bagaimana caranya Tuhan menaruh firman-Nya pada mulut kita. Sampai ukurannya bagaimana?
Saudara mau tahu? Mari ikut firman Tuhan. Hari ini ketiga pewahyuan itu akan membuka semua misteri langkah hidup saudara. Saudara tahu sekarang, saya katakan saudara tahu sekarang, medan strategis, medan pertempuran strategis yang harus tetap dimenangkan oleh saudara dan Allah dalam kehidupanmu. Mari kita buka Keluaran pasal yang ke-4. Keluaran pasal yang ke-4. Dengarkan baik-baik. Mengapa Allah ingin menaruh firman-Nya pada mulutmu? Saya akan jelaskan minggu depan. Kenapa? Dengarkan saya. Keluaran 4 ayat yang ke-16. Ketika Musa diutus untuk melepaskan bangsa Israel dari Mesir. Lihat ayat yang ke-16. Mulai dari ayat yang ke-15. Maka engkau Musa harus berbicara kepadanya, maksudnya kepada Harun. Dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Jadi Musa harus menaruh perkataan perintah Tuhan ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu, kata Tuhan. Lidahnya Musa. Dan lidahnya akan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Dan dikatakan ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu, Harun. Dan engkau, saya ulangi sekali lagi, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Kau akan seperti Allah. Jadi Musa diminta untuk meletakkan firman pada mulutnya Harun, abangnya. Seperti apa? Seperti Musa menjadi Allah bagi Harun. Minggu depan saya lanjutkan. Tuhan mau menaruh firman-Nya pada mulut saudara. Supaya saudara bisa menjadi sama seperti Allah bagi yang lain. Firman ada pada mulut. Pewahyuan 3 pewahyuan hari ini membuat saudara merasa dan mengakui betapa pentingnya medan pertempuran strategis ini dikuasai oleh hidupku bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah yang kau berikan kepada kami. Untuk kami dibukakan, disingkapkan pewahyuan ini Tuhan. Terima kasih. Karena kami tahu betapa hebat dan dahsyatnya Engkau menginginkan hidup kami berhasil memenuhi, menggenapkan rencana dan tujuan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih karena Kau menyingkapkan ini dengan benar, dengan jelas. Dan kami siap saat ini. Hamba berdoa supaya kalian semua bisa siap. Kalian siap saat ini juga. Setelah pewahyuan ini telah terbuka buat hidup kalian, kalian siap untuk menerima
kuasa dan otoritas mengalir dari dalam rohmu, dari dalam batinmu itu, sampai kepada medan pertempuran strategis di mulutmu. Sehingga kepentingan Allah terlaksana. Tubuhmu menjadi bait suci. Sehingga tujuan Allah tercapai melalui hidup saudara. Terima kasih. Terimalah penyingkapan ini. Terimalah anugerah ini. Terimalah anugerah. Biarkanlah itu menjadi hikmat dalam diri saudara. Karena Roh Kudus tidak akan berhenti sampai di sini saja. Roh Kudus yang telah engkau terima tidak akan berhenti sampai di sini saja. Dia akan bekerja seterusnya sampai kepentingan Allah itu terwujud dan terlaksana di dalam hidupmu dan melalui engkau.